Oke, selamat pagi para mahasiswa program ganda Computer Science Matematik. Ya. Terakhir kita sudah bahas, ini sebelum kelas besar ya, ini sebelum kelas besar fungsi X sama dengan X pangkat N, maka turunan pertamanya adalah N kali X pangkat N-1. Ini mengenai rumus dasar ini kan sudah dijelaskan oleh saya juga, kemudian kemarin diperjelas lagi oleh Pak Faisal ya, dan gradien. Sebetulnya Anda sudah pernah dapat ya. Halo? Benar enggak? Sebelumnya Iya, saya Pak. sudah jelaskan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau fungsi trigonometri? Ini salah satunya yang kita ambil cuplikannya. Fungsi X adalah cos X. Mengapa turunan pertamanya adalah min sin X? Ya kan? Kalau turunan sin adalah cos ya. Sin turunannya cos, tapi turunan cos X adalah min sin X. Mengapa? Nah, sekarang kita lihat kalau fungsi X adalah cos X, maka ini cukup jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Ya. Maka kalau fungsi X adalah cos X, maka fungsi X plus H adalah sudutnya X diganti dengan disubstitusi dengan X plus H. Jadi sini kosinus X plus H. Sehingga rumus umum dari turunan diferensial atau turunan atau derivatif adalah F asen X adalah limit H menuju 0. H menuju 0 ini akhirnya H menjadi 0. Pada saat H menjadi 0, maka garis potongnya berimpit dengan garis singgung. Maka gradien garis potong ini menjadi gradien garis singgung. Ya, ya enggak? Mungkin Iya, Pak. Pak Faisal istilahnya kemarin kalau yang garis potong itu adalah apa? Gradien sekant ya. Enggak salah. Saya baru dengar istilah itu. Kalau garis singgung kan gradiennya gradien dari garis tangan. Ya. Oke. Jadi limit H menuju 0 fungsi F plus H kurang fungsi X per H. Limit H menuju 0. Nah, fungsi F plus H adalah kosinus F plus H dikurangi fungsi X adalah cos X ya, diganti ya. Substitusi ini. Fungsi F plus H diganti dengan fungsi F plus H, fungsi X kita ganti dengan fungsi X. Kosinus X ya. Dengan kosinus X. Jadi cos kurang cos. Rumus cos kurang cos dalam trigonometri, masih ingat rumusnya? Cos kurang cos min 2 sin sin. Betul enggak? Cos kurang Iya, cos Pak. min 2 sin sin setengah kali jumlah, di jumlah ini X plus H tambah X, setengah kali selisih X plus H dikurang X. Jadi cos kurang cos adalah min 2 sin sin. Masih ingat kan rumus? Kalau sin tambah sin, 2 sin cos. Kalau sin kurang sin, 2 kosin. Terbalik ya. Kalau cos tambah cos, 2 cos cos. Sudut pertama setengah kali jumlah, sudut kedua setengah kali selisih. Ya. Jadi karena ini cos kurang cos, min 2 sin sin, setengah kali jumlah. Setengah kali jumlah, ini jumlah. Nih. X plus H tambah X. Yang belakangnya setengah kali selisih. X plus H kurang X. Nah di sini min 2 sin setengah kali X tambah X. Di sini adalah 2X ditambah H. Nah, kali sin setengah X kurang X dari 0 ya. Tinggal H saja. Jadi setengah kali H setengah H. Nah per H-nya saya letakkan di bawah sin setengah H. Nah ini sudutnya harus sama. Untuk H menuju 0, ingat sin U per U nilainya 1. Maka di sini sengaja kita buat sin setengah H per setengah H. Sengaja ya. Supaya nilainya 1. Itu tujuannya. Nah di sini karena penyebutnya di sini dikali setengah, maka penyebut yang tetangganya sebelahnya adalah dikali berapa? Supaya penyebutnya ini menjadi 1H, ini ada setengah H, ini kan awalnya H, 1H ya kan. Ini setengah H sengaja, maka dikali berapa di sini supaya setengah ini menjadi 1, dikali 2 kan. Karena 2 kali setengah H adalah 1H. Jelas maksudnya nih? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya, dikali 2 pada penyebutnya. Yang lainnya tetap ya. Nah, di sini nilai
limit H menuju 0 dari sin setengah H per setengah, nama sudutnya harus sama ya. Sin U per U, sin setengah H per setengah H. Itu nilainya 1. Sini 2-nya kita coret, maka tinggallah limit dari min sin setengah kali 2x ditambah H-nya kita ganti dengan 0. Ya, H ganti 0. Ini limit ini adalah 1. Ya. Nah, min sin setengah kali 2x sudutnya jadi x. Jadi turunan dari cos x adalah min sin x. Jelas? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah jelas, kita teruskan lagi ya. Ada pertanyaan dari sini? Any question? Ada yang mau tanya? Halo? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Nah, ini contoh yang X pangkat N. Ini agak buram dikit ya. Kita lihat satu lagi. Oh, ini lebih jelas. Y dengan X pangkat 7, maka Y aksen adalah yang single. Ya. Singlenya jadi berarti tunggal ya maksudnya. X pangkat N turunannya N, 7, X pangkat N min 1, 7 kurang 1. Ya. Hasilnya 7X pangkat 6 ya. Hasilnya ini sama dengan 7X pangkat 6 ya. Nah ini majemuk ini yang kemarin dijelaskan Pak Faisal, sebetulnya ini adalah yang belakang U aksen ini adalah DU per DX. Ini yang menggunakan aturan rantai atau chain rule. Ya, chain rule. Halo? Iya, Jelas Pak. maksudnya? Ya. Ini kalau diturunkan secara turunan Y tada U, ya ini misalnya U pangkat 7, berarti ini 7 kali U pangkat M-1. Ini adalah DY per DU. Nah, kemudian sini U diturunkan tada X, DU per DX. Ini yang DU per DX, ini U aksen. U aksen itu DU turunan U tada X, DU per DX. Itu yang chain rule ya. Rantainya adalah di sini DU DU ya. DU DU-nya dicoret tinggal DY per DX ya. Paham enggak nih? Halo? Ya. Jadi kalau pakai misal ini boleh aja pakai misal ini 3x tambah 3x tambah 5 ini misalkan U ya ini U, maka U aksennya ini adalah U aksen itu adalah DU per DX berarti 5 kita turunkan 0 3 kali X turunannya 1, 3 kali 1 tambah konstan 0. 3 kali 1 tambah 0 3. Ini hasilnya 3 kali 1 tambah 0 3. Ini adalah DU per DX. DU per DX. Kalau ini adalah N kali U pangkat M-1. Ini mengikuti rumus tunggalnya. Ini adalah bentuk DY per DU. Ini DY per DU dikali DU per DX. DU-nya itu rantainya. Itu maka disebut aturan rantai. Chain rule. Ya. Jelas? Jelas maksudnya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jadi bentuk majemuknya ini chain rule memang sering dipakai itu sebetulnya sudah termasuk di sini. Jadi N kali U pangkat M-1 kali U aksen. U aksen itu yang DU per DX. Ini apanya nih? 7 kali 3X plus 5 pangkat 6 ini adalah DY per DU-nya. Ini DY per DU-nya, ini DU per DX-nya. Ya. Nah, DU DU-nya itu ya rantainya, ya. Oke. Kemudian 3 ini dikali konstanta di depan, 3 kali 7 21, 3X plus 5 pangkat 6. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita teruskan. Nah, ini yang dijelaskan lagi ini. Kalau Y dengan S pangkat N, ya aksen N kali S pangkat M1 ini sudah kita buktikan. Kemudian mengapa Y dengan U pangkat N turunannya adalah ini. Ini yang sebetulnya U adalah fungsi X ya kan? Bilang N kali U pangkat M1 kali U aksen. Sebetulnya N kali U pangkat M1 ini adalah DY per DU-nya. Ini DY per DU-nya. U aksen itu adalah DU per DX-nya. Jadi DY per DU kali DU per DX itu yang disebut chain rule atau aturan rantai. Halo? Jelas nggak maksudnya? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Itu yang sebenarnya saya mau kita ambil
sebenarnya bisa juga kita lihat dari share ini whiteboardnya. Di sini ada whiteboard ya, jadi bisa putih kelihatan ini whiteboardnya. Halo, Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Jadi misalnya Y adalah ini saya nulisnya pakai mouse sih. Y adalah fungsi U. Nah, itu yang tadi 3x tambah 5 ya. Kemudian diketahui lagi U adalah fungsi X. Nah, turunan Y tada U adalah DY PDU kan. DY per DU. Ya. Ini turunan ini. Turunan U tada X adalah DU per DX. Ya. Nah, kalau kita kalikan, coba lihat. DY per DU dikali. Ya, dikali. DU per DX. Nah, ini yang rantai itu adalah DU-nya, rantainya. Sehingga ini hasilnya tinggal apa nih? Kalau DU-nya kita coret, jadilah tinggal DY per DX. per DX. Itu yang Y aksen ya. Nama lainnya Y aksen ini turunan pertamanya ini adalah Y aksen. Jelas ya? Ini yang sebut chain rule itu ini. Aturan rantai atau chain rule. Paham? Paham, Pak. Ya, ini yang seperti ini sama nih seperti cara misal ya. Misalkan U sama apa, Y sama apa itu nanti diturunkan, dikalikan ya. Jelas ya, PDU kali DU. Jadi DU inilah rantainya. Maka disebut aturan rantai atau chain rule. Sudah jelas yang dijelaskan oleh Pak Faisal pada minggu yang lalu, Rabu yang lalu ya. Oke? Jelas? Oke, Pak. Oke. Jelas, Pak. Sudah, kita kembali lagi ini. Kembali lagi yang tadi. Ini kelihatan nih Y sama X pangkat tadi. Halo? Kelihatan, Pak. Udah ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kalau sebetulnya ini kalau langsung direct tuh gini, Y sama U pangkat N, Y aksen adalah N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Ini tidak lain adalah chain rule sebetulnya. Dimana N kali U pangkat N-1 ini adalah turunan Y terhadap U, dan U aksen adalah DU per DX ya. Nah, sekarang E pangkat X. Mengapa E pangkat X turunannya juga E pangkat X? Ini sebetulnya persis model yang saya terangkan A pangkat H atau A pangkat X dulu ya. Halo? Kalau Y adalah E pangkat X, mengapa turunan pertamanya tetap E pangkat X juga? Nah, kita masuk ke rumus ini kan, fungsi aksen X adalah limit H menuju 0, fungsi X plus H dikurang fungsi X per H. Di mana kalau fungsi X dengan E pangkat X, maka fungsi X plus H apa? Jadi X-nya kita ganti dengan X plus H. Jadi E berpangkat X plus H. Ya enggak? Halo? Kalau ini fungsi X, ini E pangkat X. Ini fungsi X plus H, E berpangkat X plus H. Nah, kalau pangkatnya untuk jumlah, ini bisa diuraikan menjadi E pangkat X kali E pangkat H. Enggak? Kalau dikalikan pangkat dijumlahkan. X tambah H. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, kemudian kita substitusi. Fungsi E plus H-nya adalah E pangkat X kali E pangkat H. Ini dia. Dikurang fungsi X-nya adalah E pangkat X. Ada yang sama enggak di sini? Di sini ada yang sama, yaitu E pangkat X. Kita faktorkan, kita keluarkan. Kita keluarkan E pangkat X-nya, maka ini tinggal E pangkat H. Dikeluarkan tinggal min 1 per H. E pangkat X keluar. Karena ini bukan H, ini kan H menuju 0. E pangkat X bukan 0. E pangkat X bukan H, ya, bukan fungsi H, makanya boleh keluar dari limit. Ya. Kalau fungsi H nggak boleh keluar dari limit ya.
Jadi kan karena H-nya menuju 0, jadi fungsi H ya. E pangkat X-nya keluar. Letakkan di luar. Nah ini kita buktikan nanti limit H menuju 0 dari E pangkat H kurang 1 per H itu nilainya 1. Sehingga E pangkat X kali 1 tetap E pangkat X. Nah ini yang kita buktiin itu 1. Dari mana pembuktian itu 1? Ya. Nah ini lebih jelas ya. Oke kita lihat. Limit H ini mirip dengan yang pernah saya sebutin sebelumnya. Yang kalau salah A pangkat X min 1 per X nilainya ln A. Ada ya? Modal itu. Limit H menuju 0, E pangkat H kurang 1 per H. Misalkan pembilangnya ini sama dengan T. Ya, misalkan T sama dengan pembilang. Pembilangnya E pangkat H kurang 1. Ya. Kemudian min satunya kita pindahkan ke kiri. Ya. Jadi plus 1, 1 plus T sama dengan E pangkat H. Kemudian len kiri, len kanan. Len dari 1 tambah T sama dengan len E pangkat H. Len 1 tambah T tetap. Len E pangkat H kan H ya. Halo? Len E pangkat H, H kan? Iya, Pak. Ya. Ingat ya, len E pangkat H adalah H. Karena len itu adalah logarima dalam pokok E. Ya, len itu log dalam pokok E. Jadi H bagi 1, H. Ya. Kemudian ini, karena H ini menuju 0, kita mau cari T menuju apa? Kita di sini H, kan di sini ketahui H menuju 0. Nah, T-nya kan sama dengan E pangkat H kurang 1, berarti T menuju E pangkat H kurang 1 ya. T menuju E pangkat H kurang 1. Menuju itu panah ya. Atau mendekati ya. Nah, kita ganti. H-nya kan menuju 0. Kita ganti E pangkat 0, 1. 1 kurang 1, 0. Berarti T juga menuju 0. Ya kan? Jadi identik H menuju 0, T menuju 0. Ya, tapi tidak selalu semua 0 ya. Kadang-kadang ini bisa bukan 0. Ya. Tapi di sini H menuju 0, T menuju 0. E pangkat H kurang 1 kita misalkan dengan T tadi. H-nya kita dapat di sini adalah len 1 tambah T. Nah, T pada pembilang saya turunkan ke penyebut menjadi apa? T pangkat min 1 enggak? Atau seperti? Halo? T pada pembilang, kalau diturunkan di penyebut, ini kan T pangkat min 1 atau seperti enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, kemudian Ya, Pak. seperti ini berada di depan pengali dari len, logarima dalam pokok E ya. Ingat sifat logarima, pengali bisa dipindahkan belakang menjadi pangkat. Ya enggak? N log A atau log A pangkat N log A. N log A, log A pangkat N. Ya enggak? Jadi pengali pindah ke belakang menjadi pangkat. Ya, sepertinya kita pindah ke belakang menjadi pangkat. Kemudian limit itu berlaku untuk 4 operasi, limit perjumlahan, limit pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah ini pembagian berlaku juga. Limit pecahan ini limit 1 per limit len. Limit konstan 1 tetap ya. Limit len sama enggak len limit? Halo. Limit len sama dengan len limit. Akibat limit masuk, berlakulah sifat limit. Ingat enggak? Ini kalau kita masuk nih, T-nya kita ganti 0, 1 tambah 0, 1. Seperempat 0 dalam limit adalah tak hingga perjanjian ya. Sehingga dibentuk 1 pangkat tak hingga. Karena ini bentuknya 1 pangkat tak hingga, ingat rumusnya E pangkat limit U kali V. Halo? Iya, Pak. Limit Ya, Pak. 1 tambah U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Ini 1 tetap per len limit 1 tambah T berpangkat seperti. 1 tambah U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. U-nya adalah T, V-nya adalah seperti. Nah, T kali seperti 1, limit 1, 1. Jadi ini len E pangkat 1 ya. 1 tidak ditulis. Nah, len E berapa? Len E itu kan logarima E dalam pokok E. Sini ya. Pangkatnya 1 ini 1. Atau ini log E per log E. Log E per log E kan 1. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Dan E1, baca 1 bagi 1, 1. Makanya tadi hasil ini adalah 1 tadi. Nih. Limit E pangkat H kurang 1 per H adalah 1. E pangkat E kali 1 tetap. Jadi turunan dari E pangkat X tetap E pangkat X. Tapi turunan E pangkat U apa? Halo?
Turunan E pangkat U apa? Nah ini. E pangkat X turunannya tetap E pangkat X. E pangkat U turunannya E pangkat U kali U aksen. Nah, ini yang cenderungnya. Halo? Iya, Kalau Pak. Y sama dengan E pangkat U, turunan Y DY per DU adalah E pangkat U. Sama rumus tunggalnya. Tetapi U aksen adalah DU per DX. Ingat ada ya? DU per DX. Paham? Jadi DY, ini DY per DU kali DU per DX. Rantainya DU coret ya, seperti yang saya terang tadi. DU dicoret sehingga tinggallah DY per DX atau Y aksen. Paham ya? Jadi kita langsung aja jadi E pangkat U kali U aksen. Oke. Ya enggak usah pakai dari rantai, langsung aja. Ini sebetulnya sudah aturan rantai nih. Paham ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke. Y sama dengan rumus tunggal ya tetap ini sama contohnya. E pangkat X turunannya E pangkat X. Tapi E pangkat U, U-nya 5X plus 7. Y aksen adalah E pangkat U kali U aksen. Ingat U aksen itu DU per DX. Nah, DU per DX-nya berapa sini? 5 kali 1 tambah 0 ya nak? X turunannya 1. 5 kali 1, 5. Tambah 7 konstan. Turunannya 0. Ya, 5 kali 1 tambah 0, 5. 5 kali ke depan. Jadi letak di depan 5 kali E pangkat 5X plus 7. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Sama ya. Nah, mengapa ln X turunan seper X? Halo? Nah ini yang kita mau cari. Mengapa ln X turunan seper X? Nah, ini kita mau jadikan maksudnya X-nya tuh ln-nya kita hilangkan. Bagaimana hilangkan ln-nya? Kita tahu tadi ln E pangkat 5, 5. Ln E pangkat Y enggak? Halo? Ln E pangkat 5, 5. Ln E pangkat Y kan? Jadi Y adalah ln E pangkat Y enggak? Iya, Pak. Ya, Y itu adalah ln E pangkat Y. Sekarang ln sama dengan ln. Boleh coret enggak? Boleh, Pak. Ngapa boleh coret? Ini bukan perkalian loh. Tidak boleh dicoret, dihilangkan aja. Ini hati-hati, ini kesalahan fatal ya. Kalau ln sama dengan ln, maaf ini kasih tahu ya. Ln sama dengan ln, ln-nya dihilangkan aja ya, bukan dicoret. Yang boleh coret kalau ini perkalian, ln kali ini kan bukan ln kali. Ln dari fungsi X pangkat Y sama dengan ln X. Di ln sama dengan ln, hilangkan ln-nya, tinggallah E pangkat Y sama dengan X. Ya, ingat jangan dicoret ya. Kemudian didiferensialkan terhadap X. Nah, E pangkat Y diturunkan apa? Halo? Tadi E pangkat U turunannya tadi E pangkat U kali U aksen yang menggunakan sebetulnya itu adalah chain rule atau dari rantai ya kan. E pangkat Y turunannya apa? E pangkat Y kali Y aksen ya enggak? Halo? Iya, Pak. Y aksen itu apa? DY per DX ya. Y aksen adalah DY per DX. E aksen DX per DX. Nilainya 1 enggak? E aksen itu artinya turunan X pada X. Jadi DX per DX. E aksen adalah DX per DX sama dengan 1. Sehingga berapa Y aksen? Ini ngerti enggak bahasa ini? Y aksen adalah apa? 1 dibagi E pangkat Y. Nah E pangkat Y itu tadi dapatnya apa nih? E pangkat Y adalah X. Kita ganti. Jadi Y aksennya adalah seper X. Kita buktilah bahwa Y dengan ln X. Mengapa turunannya seper X? Halo, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Yang lain? Yang lain jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Bagaimana bentuk majemuknya plural yang menggunakan atau rantai? Gelap ya. Ya atau rantai, Y dengan ln U, maka Y aksen adalah seper U kali U aksen. Ini sebetulnya ini seper U ini adalah DY per DU, U aksen adalah DU per DX. Nah, DU-nya coret, dapatnya DY per DX atau Y aksen. Ya. Jadi kita pakai rumus majemuknya sebetulnya rumus tunggal. Sebetulnya identik ini.
Y sama dengan ln X, Y aksen adalah 1/X kali E aksen. E aksen 1 kan? E aksen 1 tidak ditulis. Tapi sini U aksen adalah DU per X. Ya, DU per X. Belum tentu 1 nilainya. Baik. Y sama dengan U sama cara tadi. Y adalah ln E pangkat Y. Ya, ln E pangkat Y. Sama dengan ln U. Ln sama dengan ln. Tidak boleh coret ya. Hilangkan ln saja. Tinggal E pangkat Y sama dengan U. Kemudian diferensialkan terhadap X. E pangkat Y tunannya apa? E pangkat Y kali Y aksen. Ingat. E pangkat U tunannya E pangkat U kali U aksen. E pangkat Y tunannya E pangkat Y kali Y aksen. Di mana Y aksen apa? Halo? Y aksen itu sama dengan apa? DY per DX. Ya enggak? Y aksen sama dengan DY per DX. U diturunkan U aksen. U aksen itu apa? DU per DX. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Nah, berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen dibagi E pangkat Y. U aksen tetap. Nah, E pangkat Y itu apa tadi? Sini. E pangkat Y sama dengan U. Nah, U aksen per U boleh nggak saya tulis 1/U kali U aksen? Boleh, Pak. Nah, makanya Y dengan ln U, turunannya 1/U kali U aksen. Atau U aksen per U juga boleh ya. 1/U kali U aksen atau U aksen per U. Mungkin biasanya kita ikut rumus tunggalnya. 1/X. Ini 1/X kali E aksen. E aksen 1 tidak ditulis. Kalau ln U, turunannya 1/U kali U aksen. Sampai sini cukup jelas? Ini single, ini yang tunggal, ini yang majemuknya. Halo? Jelas, Pak. Jelas. Nah, kita teruskan. Nah, ini contoh soalnya yang ganda gitu ya. Jadi len-nya bukan satu, lebih dari satu. Len. Dari satu fungsi X, X kuadrat tambah 5X tambah 7. Ya. Nah, ini dasarnya adalah tadi len U. Yang mana ini masuk U yang pertama adalah di belakang len yang pertama. Ini len yang pertama kan. Di belakang len pertama ini disebut U. Len X kuadrat tambah 5X plus 7. Maka Y aksen rumusnya apa? 1/U kali U aksen. Jadi 1/len dari fungsi X-nya dikali len fungsi X. Ya. Jadi rumusnya 1/U kali U aksen. Betul enggak? Len U tunannya apa sih? 1/U kali U aksen. Coba lihat ini. Len U tunannya 1/U kali U aksen. U aksen itu DU per DX. Sehingga di belakang len pertama ini adalah U-nya. Jadi 1/U, U-nya yang bisa kotakin ya. Len kali U aksen. Len ya. Nah ini tetap. 1/len ini tetap. Ini di belakang len. Ini aksennya kan turun lagi. Di belakang len yang pertama ini adalah U-nya. Berarti U-nya adalah len dari X kuadrat plus 5X plus 7 dalam kurung. Jadi berlaku lagi 1/U, 1/len, 1/U kali U aksen lagi. Ingat U-nya adalah di belakang len pertama yang kotakin. Di kotakin ini len X kuadrat plus 5X plus 7 ada dalam kurung adalah U-nya. 1/U kali U aksen. Nah ini boleh dikalikan. Ini letak di depan ya. Lennya satu di depan, len letak di belakang. Kali ya, ini untuk kali. Nah, ini berlaku lagi len U. Nah, ini lennya tinggal satu aja kan. Len U. Di belakang len ini adalah U-nya. U-nya adalah X kuadrat plus 5X plus 7. 1/U kali U aksen. U-nya adalah X kuadrat plus 5X plus 7. 1/U kali U aksen. Nah, ini X kuadrat turunkan berapa? Halo? 2X. 2X. 5X turunkan 5 ke 1, 5. 7 turunkan 0. Tinggal nih 2X plus 5 dikali 1 kali 1 letaknya di pembilang. 2X plus 5. Kemudian X kuadrat plus 5X plus 7 letak di depan. X kuadrat plus 5X plus 7 kali len yang 1, ini len yang 2. Inilah hasilnya. Nah sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. 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 Belum, Pak. Nggak ada yang mau tanya? Kita terus? Oke. Iya, Pak. Oke. Kemudian A pangkat X. Saya lihat. Agak buram ya. Y sama dengan A pangkat X. Mengapa turunannya? Ini yang kita pakai di limit di awal dulu ya.
Y dengan A pangkat X, mengapa turunannya A pangkat X ln A? Kalau Y adalah A pangkat U, mengapa turunannya A pangkat U ln A kali U aksen? Di mana U aksen adalah DU per DX. Nah, Y dengan A pangkat X. Sama dasarnya, ini kita lenkan. Ya, kita lenkan, len kiri, len kanan. Len Y sama dengan len A pangkat X. Ya, Y dengan A pangkat X, len kiri, len kanan. Len kirinya len Y, len kanannya len A pangkat X. Akibat dilenkan nih len A pangkat X, berlakulah pangkat X bisa pindah ke depan sebagai pengali enggak? Log A pangkat X dengan X kali len A. Pangkat dipindah ke depan sebagai pengali X kali len A. Ini jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke, len Y. Kemudian ini baru kita diferensialkan terhadap X. Ya, diferensial THD itu terhadap, ya, diferensial terhadap X. Nah, len Y tunannya apa tadi? Seper Y kali Y aksen. Len U seper U kali U aksen. Len Y seper Y kali Y aksen. Di mana Y aksen adalah DY per DX. Y aksen tunannya berapa? Halo. Y aksen tunannya berapa? 1. 1 ya. Y aksen nilainya 1 ya. Len A adalah konstanta pengali, ikut sebagai pengali saja. X turunannya 1, len A ikut sebagai pengali. Nah ini kan Y aksen per Y ini sebetulnya. Y ini boleh kali silang, dikali silang ke sini. Jadi Y aksen adalah Y-nya ke silang, penyebutnya ke silang, jadi Y kali len A. Nah Y itu apa? Y itu adalah soal. Ya, Y itu adalah soal. Y itu adalah A pangkat X. Ya, Y itu adalah soal. Y itu adalah A pangkat X. Kita ganti nih, A pangkat X. Sehingga Y aksen adalah A pangkat X ln A. Jadi A pangkat X, Y dengan A pangkat X, mengapa Y aksen adalah A pangkat X kali ln A. Jelas sampai sini? Halo? Untuk yang tunggal ya. Ini ngerti nih? Halo? Kok diam aja suaranya? Yang jawab berapa orang, yang lainnya diam aja. Oke. Ya, Pak. Oke, kita Halo, teruskan Pak. lagi. Ngerti, Pak. Halo, Pak. Ya, kita teruskan yang bentuk majemuknya. Plural ya. Y dengan A pangkat U adalah Y aksen adalah A pangkat U ln A kali U aksen. Ini yang disebut aturan rantai itu ya. General. Nah, Y dengan A pangkat U, len kiri, len kanan. Len Y dengan len A pangkat U. U pangkat boleh bawa ke depan sebagai pengali. U kali len A. Nah, len Y ini didiferensiakan terhadap X. Len Y diturunkan seper Y kali Y aksen. Ya, len Y diturunkan seper Y kali Y aksen. Kemudian len A adalah konstanta pengali, ikut sepengali. U turunkan U aksen. Ingat U aksen itu apa? Halo? U aksen itu adalah turunan DU per DX. ya, DU per DX, turunan U terhadap X, DU per DX. Len A ikut sebagai pengali aja, konstanta ya. Nah, ini Y aksen per Y kan, penyebut Y-nya boleh kali silang sehingga Y aksen adalah Y susunnya Y len A, U aksennya letak di belakang. Y itu apa? Nah, Y itu mana tadi? DY per DX. Y itu apa? Ya soal. Oh, Apa enggak U, ya kan? Y itu adalah soal. Adalah apa enggak U, ganti. Y itu adalah soal, yaitu apa enggak U, len A, U aksen. Maka Y pangkat U turunannya adalah Y aksen adalah A pangkat U len A kali U aksen. Ingat U aksen adalah DU per DX. Jelas sampai sini? Halo? jelas, Pak. Oke. Oke, ini sama. Nah, ini contohnya. A-nya 5 nih, A sama dengan 5. Jadi Y dengan 5 pangkat X, Y aksen adalah A pangkat X len A. A-nya 5. A pangkat X len A. Jadi 5 pangkat X len 5. Jelas ya? Kemudian Y sama dengan A pangkat U. Ini bukan X tapi U. X kuadrat plus 7 ini U-nya. Jadi berarti A pangkat U len A kali U aksen. Ya enggak? Halo?
Iya, Pak. A pangka U turunannya A pangka U len A kali U aksen. Nah, U aksennya berapa nih? X Dua. kuadrat turunkan 2X, 7 turunkan 0. Jadi 2X tambah 0, 2X letakkan di depan. 2X kali ini sengaja saya kurung supaya aman. Saya tanya, boleh nak 2 aja kali 5? Enggak, Pak. Mengapa nak boleh? Enggak. Mengapa nak boleh? Pangkatnya soalnya. Karena Pangkatnya beda. ini satu kesatuan nih. A pangka U ini enggak boleh. Mau dikali 2 ya 2 titik aja. 2 kali 5. Ini 2 kali 5 enggak boleh dikaliin. Karena ini 2-nya kan tidak berpangkat X kuadrat plus 7 ya kan. Kecuali 2-nya berpangkat X kuadrat plus 7 ya kan. Jelas ya? Karena ini 2 nih bebas berarti di luarnya ya. Makanya saya kurung aja supaya aman. Sampai sini jelas contohnya? Halo? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke, kita Jelas, teruskan. Pak. Habis. Yang ini yang sebetulnya yang minggu ketiga harusnya. Baik, ini selesai ya. Kita stop yang ini, kita masuk ke yang share-nya yang satu lagi. Oh, yang tadi. Ya, ini log. Sekarang satu lanjutannya. Yang tadi sampai yang keempat itu ya. Nah, sekarang Y dengan log X bilang pokok A. Mungkin selama ini Anda tahu len ya. Kebanyakan len kita pakai. Len X tunannya apa tadi? Seper X. Len U tunannya apa tadi? Seper U kali U aksen. Kalau log X bilang pokok A. Tunan pertamanya apa? Halo? Ini belum pernah dapat di SMA ya. Lognya pernah, tapi turunan log kan belum pernah. Turunan len ada. Len tunannya len X seper X. Len U seper U kali U aksen. Kalau log X bilang pokok A, tunannya apa? Seper X len A. Kalau U adalah fungsi X ya. Log U bilang pokok A adalah U aksen per U len A. Mengapa sini E aksennya ini satu ya? Contohnya ini E aksen satu. Sini U aksen belum tentu satu. Ya. Nah sekarang kita bukti yang tunggalnya. Y adalah log X bilang pokok A. Nah ini boleh dipecahkan. Log X bilang pokok A boleh ditulis log X per log A enggak? Halo? Boleh. Boleh. Log X per log A. Kemudian log A-nya kali silang. Dikali silang, Y kali log A sama dengan log X. Kemudian Y ini pengali di depan log A. Dipindahkan belakang menjadi pangkat enggak? Log A pangkat Y. Y log A dengan log A pangkat Y. Sekarang log sama dengan log. Boleh dicoret? Nggak boleh. Nggak Hilang. boleh dicoret, dihilangkan aja. Jadi nggak A pangkat Y sama dengan X. Baru ini didiferensialkan terhadap X. Ya. Nah, sesuai rumus tadi, A pangkat U tunannya apa tadi? A pangkat U len A kali U aksen. Ya enggak? Sehingga A pangkat Y tunannya A pangkat Y len A kali Y aksen. X diturunkan E aksen. Satu ya. Ini ya. E aksen satu. DX pada X. Ya, A pangkat Y tunan jadi A pangkat Y len A kali Y aksen. Jadi ini sama dengan 1. Sehingga Y aksen berapa? 1 dibagi A pangkat Y len A. Nah, A pangkat Y itu apa tadi? A pangkat Y adalah X. Substitusi kita ganti sini. Jadi ada seper X len A. 1 ini kan dapatnya dari E aksen. E aksen 1. Ya, sini E aksen sebetulnya ini 1. Ini ngerti asalnya. Jadi log X bilangan pokok A, turunan pertamanya adalah seper X len A. Len itu logaritma bilangan pokok E ya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, sekarang yang majemuknya ini tunggal tadi ya. Bagaimana Y senang log U bilangan pokok A, di mana U adalah fungsi X. Y aksen, nanti aksennya U aksen per U len A. Di sini U aksen, sini E aksen 1 tapi U aksen belum tentu 1 ya. Nah, ini sama caranya. Ini dipecahkan, Y adalah log U bilang pokok A, boleh dipecah log U per log A. Kemudian dikali silang, kita kali silang jadi Y kali log A sama dengan log U. Kemudian pengali di depan logaritma dipindahkan ke belakang, dipangkan enggak? Halo?
Y Iya. log A sama dengan log A pangkat Y dengan log U. Log sama dengan log dihilangkan, lognya tinggal A pangkat Y sama dengan U. Baru didiferensialkan terhadap X. Kemudian A pangkat Y kita turunkan. A pangkat Y ln A kali Y aksen. U turunkan U aksen. Sehingga Y aksen adalah U aksen per A pangkat Y kali ln A. U aksen per A pangkat Y itu sama dengan U. Kita ganti U kali ln A. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. U Jelas, Pak. aksen per U ln A ya. Jadi ini bentuk menjemput. Ini mungkin baru pertama kali Anda belajar tentang logaritma ya. Log yang diturunkan biasanya ln ya. Logaritmanya log dalam pokok E. Ada pertanyaan di sini? Halo? Kalau ada, Belum, Pak. kita teruskan. Ini contohnya. Log X dalam pokok 5, maka Y aksen adalah seper X ln A. A-nya 5, kan tidak? Log X dalam pokok A. Ya. Dalam pokoknya 5 sini. Jadi Y aksen adalah seper X ln dalam pokoknya A-nya itu 5. Kalau Y adalah log A, ini U-nya. U-nya X kuadrat plus 7X plus 4. Ini U-nya. Jadi A-nya 5. Y aksen adalah rumusnya U aksen. Ya, ini U, log U kan. U aksen per U ln A. U aksennya X kuadrat turunkan 2X, 7X turunkan 7 kali 1, 4 turunkan 0. Jadi 2X plus 7 per U ln A. Tetap salin aja. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak dulu? Halo? Belum, Pak. Nah, baru. Sekarang Y dengan U tambah V. Berapa Y aksen? U aksen plus V aksen. Biasa aja kan? Kalau U kurang V, ya U aksen kurang V aksen. Jelas ya? U tambah V atau U kurang V, turunan masing-masing. Ya nak? Kalau Iya, Pak. Y adalah U tambah V, maka Y aksen U aksen plus V aksen itu tambah. Kalau yang kurang, Y dengan U kurang V, Y aksen adalah U aksen kurang V aksen. Sekarang UV. Mengapa turunannya? U aksen V plus, Anda biasanya V aksen U ya. Saya balik UV aksen. Jadi cara gampang ingatnya gini, UV itu turunannya apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah, gampang ya kan? UV tambah UV ini. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. U aksen paling kiri, V aksen paling kanan. Ujung-ujung aksen. Sama kan? U aksen V plus UV aksen. Anda biasanya kan U aksen V plus V aksen U. Terbalik aja. Halo? Betul nggak gitu? Iya, Pak. Nah, dari mana datang rumus ini? Iya, Pak. Di SMA jelaskan nih. Rumus datang dari mana? Enggak, Pak. Enggak, sekarang Enggak. kita buktikan ya dari mana datangnya. Ini dulu pengalaman saya tahun 1988 ngajar di BINUS juga, udah sejak 83. Saya ditanya sama mahasiswa jurusan MI, sekarang SI namanya, Sistem Informasi, dulu Manajemen Informatika. Pak, itu rumus datang dari mana? Saya sendiri awalnya belum tahu juga, karena saya diajarkan sama Anda juga. Nggak pernah jelaskan. Nah, saya nekatnya, ya saya janji, sekarang saya nggak janji, tapi saya coba pakai len ya. Nah, saya pakai len nih. Y dengan U kali V, len kiri dengan len kanan. Len Y dengan len UV. Len kiri dengan len kanan. Len Y dengan len UV. Karena Y dengan UV. Len Y dengan, nah sifat logaritma, log AB, log A, tambah log B enggak? Halo? Log AB adalah log A tambah log B. Jadi len UV adalah len U tambah len V. Ya kan? Iya, Pak. Nah, ini berubah bentuk akibat len kiri len kanan. Y sama dengan UV ini berubah dari len Y sama len U tambah len V. Barulah kita diferensialkan terhadap X. Ingat, terhadap X. Nah, len Y turunannya apa terhadap X? Seper Y kali Y aksen. Ingat Y aksen apa? DY per DX. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Len Y turunannya seper Y kali aksen. Len U turunannya seper U kali U aksen. U aksen apa? DU per DX. Len V turunannya apa? Seper V kali V aksen. V aksen apa? DV per DX. Oke? Halo? Iya, Pak. Nah, ini kita kaliin aja. Seper Y kali Y aksen, boleh kan ditulis Y aksen per Y. Sama dengan
Seper U kali U aksen per U tambah. Seper V kali V aksen apa? V aksen per V. Kemudian Y-nya penyebut ini Y aksen per Y. Y-nya dikali silang ke kanan ini ya. Kali silang. Dikali silang sehingga Y aksen adalah Y kali U aksen per U tambah V aksen per V. Y itu apa? Y itu adalah soalnya. Soalnya apa sini? Y. UV. U kali V. Nah diganti nih. U kali V. U kali V kali dalam kurung U aksen per U tambah V aksen per V. Dikali masing-masing ya. UV kali U aksen per U ini. Tambah UV kali V aksen per V. Di sini U-nya kita coret, di sini V-nya kita coret. Ya kan? Apa yang terjadi? Tinggallah kalau tersusun V kali U aksen boleh dibalik U aksen V ini tambah UV aksen. Jadi Y dengan UV tunanya apa? UV tambah UV ujung-ujungnya aksen. Ujung kiri, ujung kanan aksen. Jelas sekarang? Halo? Jelas, Pak. Nah inilah asal usul rumusnya. Sekarang Anda ngerti kan? Jadi SMA mungkin tidak dijelaskan, sekarang sudah paham. Kalau Y dengan UV, mengapa turunannya UV tambah UV ujung-ujung aksen. U aksen V plus UV aksen. Ini mungkin Anda terbiasa sama saya juga sebelumnya. U aksen P plus P aksen U. Ya enggak? U aksen P plus P aksen U. Ini terbalik sini. Paling gampang ingatnya UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ujung kiri, ujung kanan. Sekarang Anda sudah ngerti pembuktian rumus ini? Halo? Ada, Pak. Yang lain? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Kalau ada UV, sekarang bagaimana U per V? Nah, bagaimana U per V? Sama halnya juga. Kita gunakan, mengapa U ini sebetulnya sama juga nih. Kalau tadi tambah ya, kalau kali tambah U aksen V plus UV aksen, ujung ya, UV tambah UV ujung aksen, ini U per V sini apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Bedanya ini, per penyebut pangkat 2. Tapi kalau bagi ini kurang sini. Berarti sini kalau Anda belajarkan U aksen V kurang V aksen U, ini terbalik gak? V aksen U per V kuadrat. Betul nggak rumusnya gitu? U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Kalau saya UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Nah cara sama, dilenkan kiri dan kanan. Ini fungsi len ini paling banyak manfaatnya ya. Len kiri sama len kanan, len Y sama len U per V, len Y sama dengan len U per V ini sama log A per B. Log A per B kan log A kurang log B, betul enggak? Halo? Log Iya, A per B dan log A kurang log B. Jadi len U per V dan len U kurang len V. Ini saya kotakin. Kemudian didiferensialkan terhadap X. Len Y tunannya apa? Seper Y kali Y aksen. Di mana Y aksen apa? DY pada X. Itu yang kita mau cari. Len U tunannya seper U kali U aksen. U aksen apa? DU pada X. Min. Len V tunankan seper V kali V aksen. V aksen itu apa? DV pada X. Jangan lupa ya. DV pada X. Ya, ini kalau kita kalikan nih, seper Y kali Y aksen per Y sama dengan seper U kali U aksen per U kurang seper V kali V aksen per V. Kemudian Y-nya penyebutnya ini dikali silang sehingga Y aksen sama dengan Y kali silang Y kali U aksen per U kurang V aksen per V. Y itu apa? Y itu soalnya. Y-nya adalah U per V. Kita ganti sini. Y kita ganti U per V, yang lainnya tetap. Kemudian Y aksen sama dengan apa? Kita kalikan masing-masing. U per V kali U aksen per U dikurang U per V kali V aksen per V. Di sini U-nya bisa dicoret tuh enggak? Halo? U-nya bisa Iya, dicoret, tinggallah U aksen per V ini dikalikan dikurang ini kita kalikan U kali V aksen, UV aksen per penyebutnya V kali V kuadrat. Karena ini penyebutnya V kuadrat ini V saja, maka untuk supaya sama penyebut, maka yang depan ini dikali V per V. V per V berapa? Halo? 1. Tidak merubah nilai pecahan ini kan. Maka dikali V per V. Karena sama penyebutnya. Sehingga ini menjadi penyebutnya menjadi berapa nih? V kali V kuadrat sama. Dikalian pembilangnya U aksen kali V, U aksen V dikurang UV aksen per penyebutnya sudah sama V kuadrat. Maka
U per V turunannya mengapa UV kurang UV, cari ingatnya gitu ya, UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Mungkin di SMA Anda belajar U sama saya, U aksen V kurang V aksen U, terbalik nih, V aksen U per V kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any question? Hello. Enggak, Pak. Belum, Pak. Nah, ini ilmu Belum. dasar ini harus tahu. Anda jurusan matematik harus tahu dari mana asal nenek moyangnya. Ya. Next. Nah, mulai contoh. Sekarang, mengapa tangan turunannya secant kuadrat X? Ya kan? Mengapa tangan sama dengan secant kuadrat X? Nah, tangan itu kan sin per cos. Halo? Tangan sama dengan sin per cos nggak? Ini kurang jelas. Iya, Pak. Agak kabur ya. Tangan turunannya tangan sama dengan sin per cos. Jadi bentuknya adalah U per V enggak? Halo? Iya. Pak. Ya, kita pakai rumus itu. Y aksen adalah UV kurang UV per penyebut ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Nah, kita lihat nih. U-nya sin X, V-nya cos X. Jadi UV kurang UV. Sin kali cos dikurang sin kali cos. Ujung-ujung aksen. Ujung kiri aksen, ujung kanan aksen per penyebut pangkat 2. Cos X di pangkat 2. Ya enggak? Gitu kan? Halo? Iya, Pak. Gampang ingat ya. UV kurang UV. Kan ini U per V nih. Sin per cos. UV kurang UV per ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Nah ini sin diturunkan apa? Kos. Cos. Kali cos dikurang sin kali turunan cos min sin. Ya enggak? Turunan cos min sin. Ya, Iya, Pak. nah di sini cos kali cos, cos kuadrat X. Cos X kali cos X, cos kuadrat X. Min kali min plus. Sin kali, ini X-nya ada ketinggalan nih, sorry ya. Ini ada X-nya ya. Sin X kali sin X adalah sin kuadrat X. Ya enggak? Ini min kali min plus. Sin kali sin kuadrat X. Cos kuadrat tambah sin kuadrat 1 enggak? Halo? Iya, Pak. 1 per cos kuadrat X. Ingat, seper cos sama dengan secant enggak? Iya. Kalau seper cos kuadrat, berarti secant kuadrat enggak? Iya, Pak. Ya, atau Iya, Pak. cos kuadrat naik ke atas jadi secant kuadrat. Ya, karena rumusnya ini kan cos kali secant adalah 1. Betul enggak? Yang sama dengan 1 itu apa aja deh? Sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah sama dengan 1. Sin kali kosekant sama dengan 1. Cos kali secant sama dengan 1. Tangan kali kotangan sama dengan 1. Itu yang sama dengan 1 ya. Ingat ya? Halo? Jadi seper cos Ya, Pak. adalah secant, jadi seper cos kuadrat adalah, atau cos kuadrat naik ke atas menjadi secant kuadrat. Jadi mengapa turunan tangan adalah secant kuadrat atau seper cos kuadrat, terserah ya. Tangan turunannya secant kuadrat atau ini sama dengan seper cos kuadrat X. Nah, dari sini Anda lihat ya ini. Sebelum saya ubah ini apa, cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1, coba Anda lihat sini. Ini kalau saya bagi nih. Cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X ini. Cos kuadrat tambah sin kuadrat bagi cos kuadrat, coba. Cos kuadrat bagi cos kuadrat sama dengan 1. Sin kuadrat bagi cos kuadrat berapa? Tan kuadrat. Tangan korek. Oh ini persamaan ini maksudnya. Dari sini Anda bisa lihat cos kuadrat bagi cos kuadrat ditambah sin kuadrat bagi cos kuadrat sama dengan seper cos kuadrat. Nah, cos kuadrat bagi cos kuadrat adalah 1 ya. Sin kuadrat bagi cos kuadrat adalah tangan kuadrat. Seper cos kuadrat tadi adalah secant kuadrat. Apalah hubungan nih? Pernah dapat di SMA kan nih? Datang dari mana? Dari sini datangnya. Mengapa 1 tambah tangan kuadrat adalah secant kuadrat X? Sekarang Anda jelas ya. Mengapa, dari mana rumus asalnya 1 tambah tangan kuadrat sama dengan secant kuadrat? Dari hubungan ini. Kita lihat dari sini. Kalau kita ambil ini, cos kuadrat X tambah sin kuadrat per cos kuadrat X yang sama nilainya seper cos kuadrat, kita ambil ini ya. Ini kita bagi nih, cos kuadrat bagi cos kuadrat adalah 1, sin kuadrat bagi cos kuadrat adalah tangan kuadrat, seper cos kuadrat adalah secant kuadrat. Sehingga dapatlah rumusnya bahwa 1 tambah tangan kuadrat adalah secant kuadrat. Hello. Iya, Pak.
Do you remember? Masih ingat? Halo. Masih, Pak. Anda pakai dulu, sekarang datangnya dari mana? Dari sinilah asal usulnya. Ya. Begitu gak kotangan? Nah, begitu gak kotangan? Kotangan X adalah cos persin. Nah, nanti kotangan tunannya apa? Min kosekan kora X. Nah, penulisannya kalau di Indonesia kosek. Kosekan itu kosek. Tapi di internasional, di luar negeri, pakainya kosekan itu CSC ya. Betul ya? Halo? Kosekan itu tulisnya Iya, Pak. CSC. Ya. Hati-hati nih, perhatikan nih. Baik. Jadi kotangan adalah cos persin. Kosinus persin berarti U per V. U-nya adalah kosinus X. V-nya adalah sin X. Sesuai rumus tadi, U per V rumusnya UV kurang UV ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. V kuadrat. Nah, pembilangnya cos ya. Jadi cos kali sin. Cos kali sin dikurang cos kali sin. Ya lah. Cos kali sin U kali V. Cos kali sin kali cos kurang cos kali sin. Ujung-ujung aksen. Ujung kiri aksen, ujung kanan aksen. Per penyebut pangkat 2. Penyebutnya sin. Sin X pangkat 2. Tunan cos apa? Halo. Sin. Min sin. Oke, kali sin min cos. Tunan sin adalah cos. Nah, ini min sin kali sin kuadrat. Min cos kali cos kuadrat. Min sin per sin kuadrat X. Min sin kuadrat, min cos kuadrat. Min ini kita keluarkan. Min ini keluarkan tinggalnya dalam kurung. Sin kuadrat tambah cos kuadrat. Sin kuadrat tambah cos kuadrat per sin kuadrat. Anda tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 1. 1. Jadi ini min 1 per sin kuadrat. Sepersin sama dengan kosekan enggak? Halo. Karena sin kali kosekan kan 1. Sehingga sepersin kuadrat berarti sama dengan min kosekan kuadrat. Sin kuadrat X naik ke atas kan menjadi kosekan kuadrat. Jadi turunan dari kotangan X adalah min kosekan kuadrat X. Atau min sepersin kuadrat X. Jelas sampai situ? Halo. Jelas. Kalau sudah jelas, kemudian ini kita ambil yang ini nih. Ini saya tidak ada tanda di sini ya. Ini nih. Yang ini min sin kuadrat X kurang cos kuadrat X per sin kuadrat X itu sama dengan min sepersin kuadrat X. Yang ini saya ambil ya. Kalau saya ambil nih min sin kuadrat X min cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan min sepersin kuadrat X. Coba lihat. Ini kita bagi nih, coba kita bagi min sin kuadrat bagi sin kuadrat, min sin kuadrat bagi sin kuadrat. Min cos kuadrat bagi sin kuadrat sama dengan ini min sepersin kuadrat sama dengan min kosekan kuadrat enggak? Halo? Atau ini sama dengan min kosekan kuadrat ini ya. Min sepersin kuadrat atau min kosekan kuadrat X. Udah ini dibagi sin kuadrat bagi sin kuadrat kan 1 kali min 1 ini min cos kuadrat bagi sin kuadrat adalah kotangan enggak? Halo? Iya, Pak. Cos persin kan kotangan. Jadi cos kuadrat bagi sin kuadrat adalah kotangan kuadrat. Ini min A. Ini kalau saya kali min 1 apa terjadi? Plus 1 plus kotangan kuadrat sama dengan plus kosekan kuadrat. Ini loh hubungan rumusnya bahwa 1 ditambah kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Kalau 1 tambah tangan kuadrat X adalah sekan kuadrat X. 1 tambah kotangan kuadrat X adalah kosekan kuadrat X. Halo? Rumus ini sudah jelas datang dari mana? Jelas, Pak. Yang lain kok ada suaranya. Jelas, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita next. Seterusnya lagi. Lanjut. Nah, mengapa sekan tunannya sekan kali tangan dan kosekan tunannya min kosekan kali kotangan? Min koko. Kokoriko ya. Min koko. Min kosekan kali kotangan. Nah, sekan mengapa tunannya sekan kali tangan? Ini. Sekan itu adalah seperkos, betul enggak? Halo. Iya, Pak. Sekan X tadi seperkos X. Kalau cos X saya naik ke atas, pangkatnya min 1 enggak? Halo. Kalau cos X ini naik ke atas, pangkatnya min 1?
Ini Iya, berbentuk U pangkat N. U-nya adalah cos X, N-nya adalah min 1. Kita pakai rumus U pangkat N. Apa turunan U pangkat N tadi? Sebelumnya? N kali kali U U pangkat pangkat M min N min 1 kali U aksen. Betul nggak? U pangkat N Iya, Pak. tunannya kan N. N-nya berapa sini? Min 1. U, yaitu cos X, berpangkat N min 1. Min 1 kurang 1. Kali U aksen. Cos X aksen. Jelas ini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, U pangkat N kali U pangkat M min 1 kali U aksen. Di mana N-nya min 1, U-nya cos X. Ini N min 1 kurang 1. U aksen, cos X aksen. Min 1 tetap. Ini cos X kurung pangkat min 1 tambah min 1 min 2. Cos X tunannya min sin X nggak? Halo? Ya. Nah, Iya, Pak. oke. Ini min kali min plus. Nah itu saya. Sin X letak pembilang. Pangkat min itu saya turunkan ke penyebut. Pembilang turun ke penyebut. Tandanya min 2 pangkatnya menjadi plus. Betul enggak? Ya. Nah, kemudian ini saya pecah. Cos X kurung korat sama enggak cos X kali cos X? Sama. Ya sama ya. Cos X kurung pangkat 2 kan cos X kali cos X. Sin X ini 1 kali sin. Ya, kita pecah. Nah, kita tahu seperkos sama dengan apa? Sekan ya. Seperkos adalah sekan, simperkos adalah tangan. Maka terjadilah mengapa turunan sekan adalah turunan pertama dari sekan adalah sekan kali tangan. Halo. Iya, Pak. Pasangan ya, sekan sama tangan, nanti kosekan dengan kotangan ya. Nah, demikian juga halnya Y sama dengan kosekan X. Mengapa turunannya min kosekan kali kotangan? Min koko. Ya, ingat ya, min koko, kokoriko ya. Min koko, min kosekan kali kotangan. Nah, kosekan adalah sepersin. Sin ini kalau naik ke atas, pangkat min 1 enggak? Iya. Nah, sebetulnya Iya, Pak. ini bisakah pakai U per V ya? Bisa lebih panjang jalannya ya. Kalau pakai U per V kan tadi apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen, U aksen V kurang UV aksen berpenyebut pangkat 2 V kuadrat. Bisa juga. Atau pakai ini lebih cepat ya. Jadi kosekan adalah sepersin, sin penyebut naik ke pembilang menjadi pangkat min 1, sin X kurung pangkat min 1, ini berbentuk U pangkat N. Nah, ya aksennya adalah N, N-nya berapa? Min 1, U, yaitu sin X, pangkat N min 1, min 1 kurang 1, kali U aksen, sin X aksen. N-nya min 1, min, sin, dalam kurung sin X, pangkatnya min 1 tambah min 1 min 2, sin turunannya cos. Nah ini cos X, ada min ya, ada min. Cos X pada pembilang, sin X kurang pangkat min 2 supaya positif turun ke bawah. Ya enggak? Pangkat min 2 Ya, Pak. turun sebagai penyebut menjadi plus. Pangkat 2-nya. Kemudian min tetap. Kemudian sin X kurang pangkat 2, sin kali sin kan. Cos X itu kan 1 kali cos X. Nah min sepersin adalah kosekan. Sepersin adalah kosekan. Cos persin adalah kotangan. Sehingga Y sama dengan kosekan X turunannya adalah min kosekan kali kotang X. Sekarang rumus-rumus turunan yang Anda pernah dapat di SMA sudah ngerti ya? Halo. Iya, Pak. Anda bisa ajarkan kepada adik-adiknya yang masih di SMA. Ya. Yang punya adik, yang punya ponakan. Ya. Atau ponakan masih lama ya. Adik lah ya, paling dekat. Atau sepupu. Atau sepupu. Baik. Teruskan. Ada pertanyaan di sini? Halo. Belum. Belum. Belum, Pak. Sekarang arkus. Ingat arkus apa tuh? Sudut pusat. Nggak usah pakai busur di hadapannya bikin bingung deh. Busur di hadapan sudut pusat sebetulnya ya. Jadi, arkus itu sudut pusat aja lah. Y adalah arkus atau sudut pusat dari sinus yang harganya U. Ini penulisan lainnya bisa pakai ini kalau salah arkus ini versinya Eropa, pangkat inverse, pangkat min 1 adalah ala versinya Amerika, ya, USA. Nah, mengapa turunan pertamanya adalah seper akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen.
Ya. Nah, ini kita balik inverse-nya. Ingat enggak? Inverse dari fungsi waktu saya ajarkan fungsi transenden. Masih ingat di awal? Halo? Fungsi transenden. Arcus itu adalah fungsi siklometri. Inverse-nya adalah trigonometri. Masih ingat enggak? Masih, Pak. Masih ya, baik. Y sama dengan arcus sin U. Inverse-nya apa? Y ini sudut ya. Y ini sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sinus ya harganya U. Berarti sinus dari sudut Y harganya U. Betul enggak gitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Ancaman Y ini adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya U. Sehingga sinus dari sudut Y harganya U. Sama dengan U. Oke? Kemudian Oke. sin Y sama dengan U didiferensialkan terhadap X. Hati-hati, didiferensialkan terhadap X. Sin Y tunanya apa? Cos Y kali Y aksen. Kan sin U tunanya cos U kali U aksen. Jadi sin Y tunanya cos Y kali Y aksen. Y aksen itu apa? dy per dx. U turunkan apa? U aksen. U aksen itu apa? du per dx. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Cos Y kali Y aksen adalah U aksen. Y aksen apa? Y aksen adalah U aksen dibagi cos Y. Ya, U aksen dibagi cos Y. Ini boleh ditulis nggak? Seper cos Y kali U aksen. Ya. Nah, cos Y itu dari mana? Nah, hubungannya kan Anda ingat. Sin korak Y tambah cos korak Y 1. Nah, di sini sin Y adalah U. Kalau sin korak Y berapa? Kalau sin Y U, sin korak Y adalah U koran enggak? Halo? Iya, Pak. Tambah cos korak Y 1. Maka cos korak Y berapa? 1 kurang U kuadrat. Berapa cos Y? Akar 1 kurang U kuadrat. Sehingga kalau cos Y-nya kita substitusi, Y aksen adalah seper cos Y diganti dengan akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Jadi Y sama akar sin U, turunannya adalah seper akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Sudah jelas sampai sini? Halo? jelas, Pak. Kemudian Y sedangkan akar cos U. Boleh gak tulis cos pangkat min 1 U. Min 1 itu inverse ya. Inverse dari trigonometri cos. Ya asalnya kalau Anda banding sama akusin apa bedanya di mana nih? Halo. Kalau dilihat ini bedanya apa? Apa bedanya? Tandanya sini plus, sini min, betul enggak? Iya, Nilainya sama. Sini turunan pertama akusin adalah seper plus ya, plus 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Y sama aku cos U turunannya min 1, minnya bedanya min 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Ya. Nah, kita lihat nanti apa hubungannya nanti ya. Nah, di sini sama Kak, Y ini adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari kosinus ya harganya U. Sehingga kosinus dari sudut Y ya, Y itu kan sudut dari ya. Kosinus dari sudut Y harganya U. Enak. iya, Pak. Didiferensialkan terhadap X, maka cos Y turunannya apa? Min sin Y kali Y aksen. Cos Y turunannya min sin Y kali Y aksen. Y aksen itu dy per dx. Sama dengan U turunkan U aksen. U aksen itu apa? du per dx. Selalu saya ingat ya. Y aksen adalah dy per dx. U aksen adalah du per dx. Berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen bagi min sin Y. Nah, plus bagi min enggak? Halo? Plus bagi min 1. Terus per Y sin Y, U aksennya diletakkan di belakang. Nah, berapa sekarang sin Y ya? Sin Y-nya kita ingin cari ya, berapa sin Y ya? Kita masukkan rumusnya, sin kuadrat Y tambah cos kuadrat Y adalah 1. Nah, di sini cos Y nilainya U. Berarti cos kuadrat Y berapa? Berapa cos kuadrat Y? Cos kuadrat Y adalah U kuadrat enggak? Halo? Iya. Maka
sin kuadrat Y adalah 1 dikurang U kuadratnya pindah ke kanan jadi min U kuadrat. Sehingga sin Y adalah akar 1 kurang kuadrat. Nah, sin Y-nya kita substitusi, kita ganti. Sehingga Y aksennya adalah min 1 per akar. Ya, sin Y-nya akar 1 kurang kuadrat kali U aksen. Jadi Anda lihat turunannya berlawanan tanda. Untuk sin tandanya plus, untuk cos tandanya min. Betul enggak? Yang lainnya sama. Halo. Iya, Pak. Hai. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, apa hubungan aku sin U dengan aku cos U? Tahu enggak? Ada yang tahu? Apa hubungan aku sin U dengan aku cos U? Halo. Hai. Belum tahu. Nanti hubungannya adalah aku sin U tambah aku cos U. Nilainya adalah pi per 2 radian atau 90 derajat. Pi per 2 radian. Makanya aku cos adalah min aku sin ditambah pi per 2 radian. Diturunkan kan min ya. Karena min maka min ini. Nah tambah pi per 2 konstan diturunkan 0. Maka hasilnya jadi min dari aku sin. Jelas ya? Sekarang kita lihat hubungannya. Nih. Aku sin tambah aku cos adalah pi per 2 radian. Pi per 2 radian itu 90 derajat. Kita buktikan ya. Misalkan, ini kita misalkan alfa. Kan ini sudut nih. Aku sin kan sudut pusat dari sinus yang agak U. Ini misalkan alfa. Aku cos juga sudut misalkan beta. Berarti alfa tambah beta nanti 90 derajat atau pi per 2 radian. Misalkan aku sin U adalah alfa, aku cos U adalah beta. Nah ini kita balik dari fungsi apa? Siklometri, kita ubah jadi trigonometri. Aku cos sin U ini kan alfa ini adalah sudut pusat dari sinus yang harganya U. Berarti sinus dari sudut alfa sama dengan U. Harganya U. Betul enggak? Halo? Iya. Begitu kan nih? Iya, Pak. Arku cos U sama dengan beta. Beta ini adalah sudut pusat dari kosinus yang harganya U. Sehingga kosinus dari sudut beta harganya U. Oke? Sin alfa U, cos beta U. Sama mana harganya? U sama dengan U. Berarti sin alfa sama dengan cos beta. Nah? Iya, Pak. Sama. Oke, sama. Kemudian di kuadran pertama, sudut lancip ya, bahwa kosinus beta sama nak sin 90 kurang beta. Ingat rumus ini pernah dapat? Halo? Sin Iya, 90 Pak. kurang beta kan cos beta. Ya kan? Iya. Nah. Sin sama dengan sin. Boleh coret? Sin sama dengan sin. Boleh dicoret? Tidak boleh. Ini bukan perkalian. Dihilangkan sinnya, sudutnya tinggal alfa sama dengan 90 derajat kurang beta. Min beta pindah ke kiri jadi plus beta. Jadi alfa plus beta sama dengan 90 derajat. Alfa itu apa tadi? Alfa itu kita misalnya dari akus sin U tambah beta itu apa? Akus cos U. 90 derajat sama dengan pi per 2 radian. Kita buktilah bahwa akus sin tambah akus cos U adalah pi per 2 radian. Atau 90 derajat. Jelas sampai sini? Jelas. Sehingga aku cos adalah min aku sin ditambah pi per 2 ya kan? Kalau dipindah ke sana, aku cos adalah min aku sin U tambah pi per 2. Kalau diturunkan, aku sin kan tadi seper akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen kan? Karena ada min, jadi maka kita lihat tadi hasilnya sini. Ya nak pindah ke sini, jadi min dari ini aku sin pi per 2 diturunkan 0. Ya, konstan ya. Diturunkan 0. Makanya pi per 2-nya hilang, ya. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Oke, Jelas, kalau sudah jelas Pak. kita teruskan lagi. Akus tangan. Sekarang akus tangan, mengapa turunannya adalah 1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Sama hal yang tadi kan. Y adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari tangan yang harganya U. Sehingga tangan dari sudut Y
harganya U. Ya, tangan dari sudut Y harganya U. Diferensiakan terhadap X, tangan U tunannya apa? Sekan korak U kali U aksen. Jadi tangan Y tunannya sekan korak Y kali Y aksen. Ya, tangan Y tunannya sekan korak Y kali Y aksen sama dengan U diturunkan U aksen DU pada X. Y aksen apa tadi? DY pada X, U aksen DU pada X. Y aksen sama dengan apa? U aksen per sekan korak Y. Sehingga Y aksen boleh tulis sepersekan korak Y kali U aksen. Nah, apa hubungan sekan dengan tangan? Nah, tadi. Halo. Apa hubungan sekan dengan tangan? Ini kan. 1 tambah tangan korak Y sama dengan sekan korak Y. Masih ingat sampai sini? Halo? Masih, Pak. 1 ditambah tangan Y sama dengan U. Sehingga tangan korak Y adalah U kuadrat. Sama dengan sekan korak Y. Nah, kita ganti. Sekan korak Y sama dengan 1 tambah U kuadrat. Substitusi ya. Sekan korak Y kita ganti dengan 1 tambah U kuadrat. Sehingga Y aksen adalah 1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Jadi arkus tangan U turunannya adalah 1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Pak. Oke. Kalau jelas, lanjutkan. Y adalah arkus kotangan U. Mengapa turunannya adalah berlawan tanda juga? Kalau ini 1, ini min. Min 1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Sama jalannya. Y adalah sudut pusat dari kotangan yang harganya U. Sehingga kotangan dari sudut Y harganya U. Kotangan Y diturunkan min kosekan korak Y kali Y aksen. Kotangan U tunannya kan min kosekan korak U kali U aksen. Jadi kalau kotangan Y tunannya min kosekan korak Y kali Y aksen. Gimana Y aksen adalah DY pada X. Sama dengan U diturunkan U aksen DU pada X. Sehingga Y aksen adalah U aksen dibagi min kosekan korak Y. Ini plus bagi min. Di atas plus pembilang penyebut min. Min ya, min 1 per kosekan korak Y. U aksennya letakkan di sampingnya. Nah sekarang apa hubungan kosekan korak Y dengan nanti kotangan Y? Yang ada rumusnya adalah 1 ditambah kotangan korak Y sama dengan kosekan korak Y. Nah, kotangan Y nilainya U, sehingga kotangan korak Y adalah U kuadrat enggak? Halo? Kalau kotangan Y adalah U, maka kotangan korak Y adalah U kuadrat. Sama dengan Ya. kosekan A. Kalau kosekan korak Y ini kita substitusi, kita ganti dengan 1 tambah U kuadrat. Sehingga Y aksen adalah min 1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Nah ini hubungannya juga berlawan tanda, sehingga kita lihat sama seperti tadi akus sin dan cos. Aku cos, ini juga akus tangan U tambah akus kotangan U juga pi per 2 radian. Ini kita misalkan alfa, ya, ini misalkan alfa, ini misalkan beta. Ya, ini misalkan alfa, ini misalkan beta. Alfa ini adalah sudut pusat dari tangan yang harga U. Sehingga tangan dari sudut alfa nilainya U. Akus tangan U sama dengan beta. Beta ini adalah sudut pusat dari kotangan yang harga U. Kotangan dari sudut beta harganya U. Ini sama-sama U. Kotangan alfa U, kotangan beta juga U. U sama dengan U sehingga tangan alfa sama dengan kotangan beta. Tangan alfa sama dengan kotangan beta boleh tulis tangan dari 90 derajat kurang beta enggak? Halo, seperti tadi sin. Halo? Boleh. Boleh. Tangan sama dengan tangan. Dihilangkan tangannya, sudutnya alfa sama dengan 90 derajat kurang beta. Min beta pindahkan. Jadi plus beta, jadi alfa plus beta 90 derajat. Alfa itu apa tadi? Alfa itu arkus tangan U tambah beta itu arkus kotangan U 90 derajat jadikan radian pi per 2 radian. 90 per 180 derajat kali pi radian ya kan? Pi per 2 radian. Jadi akus tangan U tambah akus kotangan U juga pi per 2. Sehingga akus kotangan U adalah min akus tangan U ditambah pi per 2. Jadi kalau diturunkan ini adalah ada min ya kan? Min. Kali turunannya adalah tadi apa? 1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Pi per 2 diturunkan 0. Ya. Halo? Jelas? Iya, Pak. Baik. Jelas. Masih lagi sambung sekan dan kosekan yang terakhir ya. Y sama dengan arkus sekan U atau terus inverse ya. Sekan menginverse U. Ya aksennya adalah ini agak beda ya.
seper U akar U kuadrat min 1 kali U aksen. Ya. Nah, ini kita balik nih. Y setengah akut sekan U. Y adalah sudut pusat dari sekan yang harga U. Sehingga sekan dari sudut Y harganya U. Diferensiakan terhadap X. Sekan turunannya apa tadi? Yang kita pelajari tadi. Sekan turunannya sekan kali tangan. Betul enggak? Sekan Y kali tangan Y. Kali Y aksen, jangan lupa ya. Kalau enggak ada tulis Y aksennya, apa yang mau dicari? Y aksen itu yang dy per dx. Jadi sekan Y turunannya sekan Y kali tangan Y kali Y aksen. Ingat, sekan U turunannya sekan U kali tangan U kali U aksen. Ya kan? Sekan Y turunannya sekan Y kali tangan Y kali Y aksen. dy per dx. U turunkan U aksen du per dx. Oke. Nah, kita tahu sekan Y itu sama dengan U enggak? Halo? Halo? Iya. Sekan Y ganti U. U kali tangan kali Y aksen adalah U aksen. Berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen dibagi U kali tangan Y. Maka Y aksen adalah, nah U aksennya kita pindahkan ke kanan, ya, seper U kali tangan Y kali U aksen. Tinggal cari tangan Y-nya. Nah, apa hubungan tangan Y dengan sekan Y? Nah, ini tadi. 1 tambah tangan kuadrat Y tak sama dengan sekan kuadrat Y. Ini sudah dibutin tadi ya. 1 tambah tangan kuadrat Y sama dengan sekan kuadrat Y. Nah, sekan Y-nya U. Kalau itu sekan kuadrat Y, sekan kuadrat Y berapa? Sekan kuadrat Y adalah U kuadrat. Ini kan. Ya enggak? Sekan Y U. Sekan kuadrat Y adalah U kuadrat. Nah, tangan kuadrat Y berapa? Satunya pindah ke kanan jadi U kuadrat min 1. Sehingga tangan Y adalah akar U kuadrat min 1. Ganti di sini. Jadi Y aksen adalah seper U. Tangan Y diganti dengan akar U kuadrat min 1 kali U aksen. Nah, maka turunan akus sekan sekan U adalah seper U akar U kuadrat min 1 kali U aksen. Jelas sampai sini? Asal usulnya? Halo. Jelas, Pak. Baik. Terus lagi. Akus kosekan U. Atau tulisnya cos U pangkat min 1 ya. Nah, ini CC penulisannya. Ini Y adalah sudut pusat dari kosekan yang harga U. Sehingga kosekan dari sudut Y harganya U. Kosekan turunannya apa? Min koko. Min kosekan Y kali kotangan Y kali Y aksen. Jangan lupa ya. Kosekan Y turunannya min koko. Min kosekan Y kali kotangan Y. Jangan lupa kali Y aksen. Y aksen itu adalah dy per dx. Sama dengan U diturunkan U aksen du per dx. Kosekan boleh diganti dengan U ya. Kosekan Y sama dengan U, ganti min U kali kotangan Y kali Y aksen dengan U aksen. Sehingga Y aksen adalah U aksen dibagi min U kotangan Y. Plus bagi min, jadi min 1 per U kotangan Y, U kali kotangan Y. Nah, ini pada penyebut, dikali U aksennya letakkan sebelah kanan. Tinggal cari kotangan Y. Apa hubungan kotangan Y dengan kosekan? Ini. 1 tambah kotangan kuadrat Y sama dengan kosekan kuadrat Y. Ya enggak? Ini sudah dibutuhkan juga tadi kan? Halo? Sudah belum? Iya. Nah, kita tahu kosekan kuadrat Y adalah U sehingga kosekan kuadrat Y adalah U kuadrat. Sehingga berapa kotangan kuadrat Y? U kuadrat. Satunya dari kiri pindah ke kanan jadi min 1. Sehingga kotangan Y adalah akar U kuadrat min 1. Kita ganti sini. Sehingga Y aksen adalah min 1 per U kali kotangan Y kita substitusi atau ganti dengan akar U kuadrat min 1 kali U aksen. Jadi Y sedangkan arkus kosekan U turunannya adalah min 1 per U akar U kuadrat min 1 kali U aksen. Ini juga terjadi hubungan, apa hubungan akusekan U dengan kosekan U? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Enggak, Pak. Belum, Pak. Ada. Belum. Nah, ini hubungannya nih. Sama juga. Jadi 3 pasang ya. Akus cos tambah akus sin pi per 2 radian. Akus tangan tambah akus kotangan pi per 2 radian. Akus sekan tambah akus kosekan juga pi per 2 radian. Sama semua ya. Nah, ini misalkan alfa, ini misalkan beta. Misalkan alfa, ini misalkan beta. Ini alfa adalah sudut pusat dari sekan yang harga U. Sehingga sekan dari sudut alfa adalah U. Beta adalah sudut pusat dari kosekan yang harga U. Sehingga
kosekan dari sudut beta harganya U. Sama-sama U sehingga sekan alfa sama dengan kosekan beta. Kosekan beta sama enggak sekan dari 90 derajat kurang beta? Halo? Iya, Pak. Sekan sama sekan. Hilangkan sekan, jangan dicoret ya. Dihilangkan, sudutnya tinggal alfa sama dengan 90 derajat kurang beta. Bin beta pindah ke kanan, ke kiri. Jadi plus beta, alfa tak plus beta 90 derajat. Alfa itu apa? Arkus sekan U tambah beta adalah arkus kosekan U. 90 derajat adalah pi per 2 radian. Jadi ada 3 pasang ya yang nilainya pi per 2 radian, yaitu arkus sin tambah arkus cos, arkus tangen tambah arkus kotangen, arkus sekan tambah arkus kosekan, semuanya bernilai pi per 2 radian. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Belum. Pak. Belum, Pak. Nah, inilah aturan rantai atau chain rule. Sebetulnya yang kita pakai itu sebetulnya chain rule gitu ya. Ini contohnya. Ini ada. Nah, ini lebih jelas ya. Aturan rantai atau chain rule. Y adalah fungsi Z. Z adalah fungsi GX. Y adalah fungsi Z. Turunan Y pada Z apa? D pada Z enggak? Halo? Kalau Y dengan fungsi Z, maka turunan Y terhadap Z, dy pada Z. Z adalah fungsi X, GX ya. Sehingga turunan Z terhadap X, dz pada X. Y aksen itu adalah perkalian ini. dy pada Z dikali dz pada X. Rantainya apa? dz. Halo? Iya, Pak. Ini satu rantai ya. Nah kalau kita coret dz rantainya tinggallah dy pada X saja. Yang sama dengan Y aksen. Jelas ya? Rantainya satu. Paham ke sini? Halo? Paham, Pak. Ya. Rantai itu bukan satu, bisa lebih dari satu ya. Jadi bisa ya Y aksen sama dengan DY pada X itu bisa kalau ini pemisalan, kalau pakai pemisalan satu kali misal, kalau ini 1, 2, 3, 4 kali misal nih. Ini bisa DY per DP kali DP per DQ kali DQ per DR kali DR per DS kali DS per DX. Anda rantainya DP-DP, DQ-DQ, DR-DR, DR-DS. Tinggal DY per DX saja. Jelas? Ini rantai. Maka disebut aturan rantai atau chain rule. Nah, misalkan gini. Contoh. Y sama dengan sin dari X kuadrat tambah 5X tambah 7 dalam kurung. Ya. Jadilah turunan pertamanya. Misalkan Z adalah X kuadrat tambah 5X tambah 7. Turunan Z pada X apa? DJ pada X enggak? Halo? Iya, Pak. DJ pada X sama dengan berapa? X kuadrat turunkan 2X, 5X diturunkan 5 kali 1, 5, 7 turunkan 0. Ya enggak? Iya, Pak. Nah ini tadi kan misalkan Z, sehingga Y sama dengan sin Z. Nih, Y sama dengan sin Z. Turunan Y pada Z apa? DY pada Z sama dengan apa? Turunan sin apa? Cos Z. Ya enggak? Ini kan terhadap Z ya. Iya, Pak. Y pada A. Kemudian Y aksen adalah dy pada X adalah dy pada Z ini dikali dz pada X. Rantainya apa? dz. Rantai dz. Ini tinggal dy pada X kan. Nah, dy pada Z adalah cos Z. Ya. dy pada Z adalah cos Z. Sedang dz pada X adalah 2x plus 5. 2x plus 5 letak di depan. Kosinus dari Z-nya kita ganti. Z-nya yang kita misalkan tadi adalah X kuadrat tambah 5x tambah 7 nih. Ini Z nih. Nah ini pakai aturan rantai atau chain rule. Ini yang kita langsung. Y dengan sin U tunannya apa? Cos U kali U aksen. Jelas ini? Sebetulnya ini sebetulnya aturan rantai sebenarnya. Tapi sudah hilang, nggak kelihatan. Jelas maksudnya. Sin U tunannya cos U kali U aksen. Jadi cos dari X kuadrat plus 5X plus 7 dikali dengan X kuadrat plus 5X plus 7 aksen. Nah, turunan dari itu kan dari 2X plus 5 kali 1 tambah 0 ya. Jadi 2X plus 5 tadi depan kali cos X kuadrat plus 5X plus 7. Sama kan hasilnya? Halo? Ini menggunakan chain rule kelihatannya ini yang langsung. Jadi yang langsung ini asal usulnya dari chain rule. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Kita teruskan lagi. Nah, ini yang menyelesaikan bentuk fungsi berpangkat fungsi yang lain. Jadi fungsi X, fx berpangkat gx.
Atau U pangkat V, mungkin lebih nampak kontrasnya ya. U pangkat V. Ya, mendefinisikan bentuk fungsi berpangkat fungsi. Nah, turunannya adalah U pangkat V itu sendiri dikali turunan pangkatnya, turunan fungsi pangkatnya kali len dasarnya U ditambah pangkat per dasar kali dasar aksen. U dasar, V pangkat ya. Gitu istilahnya. U pangkat V. U adalah dasar, V adalah pangkat. Jadi kalau U pangkat V turunkan U pangkat V sendiri dikali pangkat aksen ya. Fungsi pangkat aksen kali len dasar ditambah pangkat per dasar kali dasar aksen. Nah, datang dari mana? Nah, pakai len lagi. Jadi jasa len ini, len logaritma dalam pokok ini sangat berjasa sekali dalam hal pembuktian rumus. Y sama dengan U pangkat V, kita len kiri sama dengan len kanan. Len kiri sama dengan len kanan. Len Y sama len U pangkat V. Nah, ingat, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Jadi, V ini bisa pindah ke depan jadi pangkat. Pangkat dipindah ke depan jadi pengali. V kali len U. Jelas nggak di sini? Halo? Len Y adalah V len U. Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kemudian ini, baru ini kita diferensialkan terhadap X. Len Y turunannya apa? Seper Y kali Y aksen. Y aksen itu apa? DY per DX. Yang kita cari. Y aksen DY per DX. V kali len U adalah rumus UV enggak nih? Halo? Perkalian. UV kan bentuknya kan? Perkalian, yaitu pertama kali kedua tambah pertama kali kedua ujung-ujung aksen. Ya enggak? V kali len U tambah V kali len U ujung-ujung aksen. Ujung kiri aksen, ujung kanan aksen. Paham maksudnya? Paham, Pak. Nah, terus ini Y-nya ini Y aksen per Y dikali silang. Penyebutnya ke silang, Y-nya ke silang sini. Y kali dalam kurung. Ini jadi V aksen len U tambah V kali len U turunannya seper U kali U aksen enggak? Atau U aksen per U kan? Dan U turunannya seper U kali U aksen atau U aksen per U. Ya enggak? Iya, Pak. Dan U turunannya seper U kali U aksen atau U aksen per U. Ya. Oke. Y itu apa? Y itu soal. Ya, Y itu soal. Y itu adalah soalnya. Soalnya mana? Y dengan U pangkat V. Ganti Y. Terus kali V aksen len U tambah. Ini boleh kita gabung V per U kali U aksen. Jadilah rumusnya. Jadi kalau U pangkat V, fungsi yang lain adalah Y aksen dengan U pangkat V sendiri, yaitu soalnya sendiri, dikali fungsi pangkat aksen, atau pangkat ya, pangkat mendasar. Pangkat aksen len dasar ditambah pangkat berdasar kali dasar aksen. Oke? Sampai ini ada jelas datang rumus ini dari mana? Mungkin di SMA ini belum pernah dapat ya. Halo? Iya, Pak. Belum. Kita teruskan. Contoh, kalau yang dua ini masih gampang nggak? Ini lebih ramai lagi nanti ya. Nih, Y dengan E pangkat X. Berapa ya aksennya? Turunan pertamanya. Nah, sesuai rumusnya kan, dasar X pangkat X, dasarnya X, pangkatnya juga X. Sama ya. Ini apa nih? Pangkat aksen, V aksen ya. Pangkat aksen, len dasar, U-nya X, tambah pangkat berdasar, pangkatnya X, dasarnya juga X, kali dasar aksen. Ya enggak? Kan rumusnya U pangkat V, V aksen len U, tambah V per U kali U aksen. Di mana V dan U-nya sama. Ya. Nah, E aksen 1. 1 kali len X, tetap len X. Di sini E aksen 1 kan. X bagi X 1. 1 kali 1, 1. Sehingga Y aksen adalah X pangkat X kali len X tambah 1. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini yang diseru. Y adalah X berpangkat X berpangkat X berpangkat X. Nah, ramai yang hitungnya. Halo? Ini terjadi rekursif. Mungkin Anda belajar di algoritma dan pengaraman, ada rekursif itu artinya pengulangan. Diulangan bentuk yang sama. Paham nggak maksudnya?
Seperti orang nonton TV, di dalam TV itu ada lagi orang nonton TV, di dalamnya lagi orang nonton TV gitu, ya. Jadi ya ulang lagi rumus yang sama, ya. Oke. Jadi ini X ini dasarnya X, pangkatnya ini yang 3X nih, pangkat X. Jadi rumusnya U pangkat V, U-nya adalah X, V-nya adalah X berpangkat X ada 3X-nya ya. Dikali V aksen. V aksennya X pangkat X. Iya kan? X pangkat X kurung aksen. Len dasarnya X ditambah pangkatnya. Pangkatnya ini kan V aksen ya. V aksennya sini X pangkat X per dasarnya X kali X aksen atau dasar aksen. Paham nggak nih? Paham, Pak. U-nya X ya, U-nya X. U pangkat V, V-nya X pangkat X ini 3X ini V. Jadi U pangkat V kali dalam kurung U pangkat V V aksen, ini V aksen, len U tambah V per U kali U aksen. Nah, ini salin aja. Ini hati-hati nih. Ini terjadi lagi U pangkat V lagi. U-nya X, V-nya X-nya ada 2. V-nya X-nya ada 2. Pangkat X. Nah, ini dia nih yang ya. Ini dikejar lagi. Jadi U-nya X, V-nya X pangkat X. Jadi V aksen, pangkatnya aksen apa? Pangkat X aksen, len dasarnya X ditambah V-nya pangkat X per U-nya X kali U aksen. X aksen. Yang ini sampai sini ya. Len X nih yang saya kasih panah nih. Len X itu ini. Terus ini bagi ini boleh kalau dibagi pangkatnya dikurang nggak? Halo. Kalau dibagi Iya, Pak. ini bawahnya 1 artinya kan? Pangkat 1. Jadi pangkatnya X pangkat X kurang 1. Jadi X berpangkat pangkat X kurang 1. Ya. Dikali aksen 1. Terus ini tetap. Nah, ini terjadi lagi. Pangkat aksen. Ini sama yang sebelah kiri tadi ya. Yang ini. 2X-nya ini. Sama ini. Turunkan lagi. Diturunkan lagi ya. Diturunkan lagi yaitu U pangkat V. U-nya X, V-nya X juga. U pangkat V. V aksen. Len U tambah V per U kali U aksen. Yang ini. Sepotong ini dia. Nah, len X-nya nih. Ya, len X. Terus ini aksen 1 ya. Pangkat X bagi X. Pangkat X min 1 enggak? Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi X dikurang 1. Dikurang 1 ini ya. Kalau sampai di sini. Ya, kali ini len. Ini. Nah. Kali len X kan. Kali len X. Tak perlu tambah ini. Ini ngerti enggak nih? Halo. Ini udah ramai hitungnya ya. Yang ini tetap tadi kan. Ya, yang ini terjadi U pangkat V, V aksen len U tambah V per U kali U aksen itu turunan dari ini. Len X-nya ini len X-nya. Terus yang ini 1, ini pangkat ini. Len X itu yang ini. Len X yang ini. Yang belakangnya ini dikali 1, berarti ini tetap X pangkat X kurang 1. Ya. Nah, ini baru selesai lagi. Aksen 1 kali len X. Aksen 1 per X 1 kali 1 ini. Ini tinggal salin nih. Kali len X tambah ini semua sama. Udah, ini udah jawabannya. Lumayan panjang ya. Halo. Iya, Pak. Sampai sini Iya, ada Pak. pertanyaan? Ini ada Belum. latihan soalnya ya. Latihan soalnya. Boleh Anda foto? Halo, sebagai latihan aja. Halo. Oh ya, itu latihan yang dari Bimai itu singkatan Binus Maya ya, Bimai. Binus Mayanya masih belum bisa saya lihat tuh. Tadi saya coba juga enggak bisa di-download ya. Tanda panah ke bawah kan enggak bisa. Jadi ini latihannya coba Anda kerjakan sebagai latihan aja. Halo. Oke, Pak. Sudah difoto? Iya, Pak. Difoto aja ya. Udah, Pak. Udah ya. Mungkin kuliah kita sampai di sini. Ya, sudah habis waktunya ya. 1 menit lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Pak. Ya. Mau tanya Pak, yang tadi kalau salah pembuktian yang
kos atau apa ya? Jadi kayaknya len sama limit itu kenapa bisa dibalikan ya? Kayak bersifat komutatif gitu. Len itu log ya. Len itu logaritma bawah E. Len itu bisa keluar masuk limit. Seperti halnya konstanta bisa keluar masuk integral. Konstanta juga bisa keluar masuk limit. Jadi len limit boleh sama dengan limit len. Jadi len itu seolah-olah dianggap bukan konstanta tapi fungsi yang bisa keluar masuk dari limit. Yaitu pengecualiannya. Kalau konstanta jelas ya. Sudah jelas? Jadi semacam aturan khusus gitu. Ya. Khususnya ini bahwa len limit sama dengan limit len. Limit len limit. Itu aja yang mungkin yang agak beda yang dengan yang lain. Ya. Limit len atau len limit itu sama. Jadi kalau len masuk dalam limit berlakulah sifat logaritma. Ya kan? Len itu kan logaritma dalam bawah E. Kalau len limit len di luar, limitnya yang dikerjakan. Limitnya selesaikan dulu, baru dilogaritmakan. Misalnya limitnya nilai 1, len 1 berapa? Halo, len 1 0. Kalau len E 1, ya kan? Paham maksudnya? Halo. Paham, Pak. Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan kita stop di sini. Nanti minggu depan tanggal 12 itu akan saya coba minta bantuan lagi dari sekretariat dari School of Computer Science untuk untuk Zoom-nya ya, untuk link Zoom-nya. Karena kalau yang dari kampus bisa 100 menit tanpa putus. Kalau tidak dengan kampus itu seringkali kalau saya buat sendiri itu paling 30 menit, 35 menit putus. Ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, yang materi tadi itu slide-nya fotonya ada di share di forum ya atau boleh kalau tak ada boleh minta? Kan sudah saya kirim ya. Di forum itu kan? Yang ada materi 3, materi 4 ada kan? Coba lihat di grup WA-nya LA05. Halo. Oke, Pak. Ada ya? Ya. Ini